Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Singapura Karawang. Ya, Di sini kami mau berbincang mengenai tanaman tahunan yang ada di William Sagratama ini. Sebelumnya, Bapak dengan Tony, sama Bapak Tony. tanaman di sini kan tanaman tahunan ya Pak rata-rata. Yang Kalau sini kan kebanyakan sih tanaman apa namanya tabu lampot, tanaman buah dalam pot gitu kan. di sini tuh buahnya apa aja tuh? Kalau di Buahnya ya macam-macam, ada mangga, ada jeruk, lengkeng, ceri, rambutan, macam-macam. Ada delima, ada alpukat. Kalau luas lahan di sini tuh kira-kira Kalau luas lahan itu sama kebun produksinya ya, Iya, boleh. tempat penjualan, tempat penangkaran sama kebun produksinya itu sekitar 1,5 hektar. Ini dulu sebelum jadi BLM ini semuanya tadi ya Pak? Sebelum jadi kebun ini dulu kayaknya sawah ya padi. Dari William sendiri itu lebih fokus ke tanaman apa Pak biasanya? Kalau di sini William itu fokusnya lebih banyak ke tabu lampot, tanaman buah. Tanaman buah. Iya, 99% itu adalah tanaman buah. Ditanam langsung juga ada ya Pak? Yang ditanam langsung di tanah. Iya, Oh, yang buat sebagai indukan tuh ya banyak. banyak. Hampir tiap jenis ada. Buah apa aja Pak biasanya kalau misalkan Kalau panen yang umum itu adalah lengkeng, jambu, mangga, yang umumnya di pasaran yang mayoritas gitu loh. yang banyak peminatnya gitu. Iya, yang peminatnya banyak gitu loh. Kalau mangga ada mangga yang mangga seling mangga tuh kayak seling mangga, seling jambu, seling kelengkeng. Nah itu kita produksi sendiri. Kalau yang nggak produksi sendiri, kita ya belinya dari luar kayak di Majalengka gitu loh. Jumlah bibit ya macam-macam sih, ada mungkin 100 macam lebih. Yang dari mangga aja udah hampir 10 macam lebih ya kan. Jadi susah mau dihitungnya lah. Jambu airnya aja udah 10 lebih. banyak ya Pak ya? Banyak. Jambu air aja ada Citra, Dalhari, Red Taiwan, Red Rose, King Rose, Kyojok. Belum dari yang buah lainnya. Nah, jambu bijinya ada mutiara, kristal, ada jambu getas merah, jambu Taiwan, belum lagi ada plum, ada macam-macam nih, ada buah ajaib, buah cinta, ya buahnya yang agak unik-unik lah. Tapi yang umum yang mayoritas ya mangga, jambu gitu. Biasanya kalau budidaya tanaman itu ya kalau kita nggak semai sendiri ya kita beli itunya, selingannya yang udah jadi. Pak, di William Agrotama ini kan budidaya dengan sistem tabu lampot ya. Ya. Kira-kira kenapa sih Pak harus menggunakan sistem tabu lampot? Apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tanaman buah yang ditanam di tanah langsung atau bagaimana Pak? Mungkin Ya dari hasil panennya gitu lebih bagusan mana? sistemnya kan kadang sekarang kebanyakan orang kan membelinya buat tanam di pot dulu karena terbatasnya lahan, jadi dibikin sengaja kayak gitu kan. Kalau dibikin yang pohonnya yang besar langsung tanam di tanah juga susah. Nanti kalau pohonnya besar kemampuan beli orang kan terbatas, makanya dibikin yang bibit kecilnya gitu loh. Biar lebih efisien juga ya. Ya, yang lebih praktis, efisien gitu loh. Ya, Kalau untuk targetan penjualannya itu gimana Pak? kalau target penjualan sih ya kalau bisa sih sebesar-besarnya. Ya, tapi namanya kalau nggak tercapai targetnya kan bisa ya gimana? Lihat kondisi dan keadaan kan. Dijual langsung apa konsumen yang datang sendiri di sini Pak? Ya kalau konsumen datang sendiri ya dijual langsung. Ada juga yang sistem pedagang. Sistem pedagang kan harganya beda lagi.
kan. Sistemnya kita ini kan namanya pusat penangkaran, pusat pembibitan. Biasanya sih kebanyakan mayoritas sih pedagang. Kalau yang melayani eceran itu kan tergantung keadaan juga. Kayak kemarin ini bulan Ramadan sepi total. Apalagi masa pandemi ini ya. Nah, kalau waktu pertama pandemi corona itu ya sepi. Ya namanya usaha kan kayak bilang nggak bisa pasti gitu ya. Kalau kita udah ovulasi ya, udah start ovulasi cangkok gitu, masa panennya ya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah kalau udah oke, udah dilakukan sampai 2 bulan udah oke, itu turun. Nah itu kita masukin di tanaman, itu kita masukin dalam polybag. Lihat polybagnya dulu ukuran batangnya. Kalau batangnya kecil itu kita masukin ke polybag yang 25. Kalau yang batang besar itu agak besar lagi, itu polybag 35. Kalau pemupukannya, kalau biasanya sih kita pakai, kalau kayak urea itu kan nggak bisa sering karena unsur unsur kimia kan tinggi, jadi paling itu 3 bulan sekali. Kalau pupuk organik ada, itu kadang itu racikan sendiri. Ada yang botolan namanya yang super ajaib. Yang super ajaib itu ada yang cair, organik cair, ada yang kayak berbentuk butiran. Kayak gitu kan salingannya udah jadi itu. Yang semayan dari biji. Kalau misalnya biji mangga kan mangganya peloknya itu loh dibuka, kita ambil dalamnya, terus kita semai, kita benam di dalam media tanahnya. Media tanahnya itu campurannya dari sekam, pupuk kambing sama tanah, kan? Nah, 1:1 ya Pak? Semua 1:1 ya, kayak gitu medianya. Jadi intinya diproduksi sendiri ya Pak ya? Mayoritas 90% itu kebanyakan sendiri. Kalau panennya gimana tuh Pak? Kalau panennya ya kita ya kayak gitu dah. Nah kalau itu kan kita itu namanya ovulasi ya, memasang, kita menaikkan yang namanya mangga, seling mangga itu ya, mangga dari biji gitu, semayan. Untuk airnya dari mana ya Pak? Sumber pengairannya dari bawah tanah, Sumur. ya kayaknya bor gitu loh. Berarti punya pribadi sini sendiri ya? Iya. Berdayanya apa aja ya Pak di sini? Sumber daya manusianya ya sebagian pekerja sih ada orang lokal, orang sekitar sini. Udah pasti orang. Jadi di sini permasalahan utamanya apa ya Pak? Permasalahan utama ya paling ya hama. Ya hamanya ya kayak hama putih-putih di pohon yang hitam, itu daunnya yang hitam. Pakai semprotan insektisida, ya kan? Nah, kadang ada yang pakai purafron, pakai itu becis yang bisa dijual di toko tani. Nah itu kan biasanya untuk masuknya itu. Kalau yang insektisida alami kan belum pernah kita coba gitu loh. Ya katanya pakai sabun cair itu kan bisa, tapi enggak sih, kadang nggak ada waktu lah untuk meram kayak gitu. Kalau kecuali yang perumahan itu ya. Kalau untuk kebun besar sih ya kebanyakan beli yang kayak gitu. Yang udah jadi ya Pak ya? Dia udah jadi. Penyemprotannya sesuai ini aja kan ya Pak? Kalau penyemprotannya biasanya sih seminggu sekali. Mana tanaman yang parah itu kan harus semprot terus itu, kan? Iya. Kalau tanaman yang misalnya yang nggak kena hama kan kita kurangi semprotnya, semprot yang tanamannya yang banyak kena hamanya gitu. Permasalahannya gitu. Kalau permasalahan yang lain ya kalau kadang cangkokannya itu sering patah.
kalau nggak diikat dengan tali rafia. juga sih. Nah itu kan permasalahan. Iya. Permasalahan lainnya itu ya hujan. Kalau hujan itu banjir. Permasalahan lain lagi ya kalau itu kayak daun-daun jatuh. Nah itu kan merepotkan kita untuk membersihkannya. Banyak permasalahannya. Permasalahannya ya itu kadang sepinya penjualan, ya kan? Lama ini kan bukan perusahaan besar, ya teman biasa-biasa gitu aja. Dan susah kalau kita patokan targetnya berapa. Kalau kalau kisaran harganya Pak, satu polybag ini berapa? Kalau umumnya ya standar polybag yang standar gini yang panjang 50 cm itu sekitar 35.000. Iya Pak. Ya kita jual umum gitu loh. Kalau untuk pedagang lain lagi harganya, harga khusus gitu. Ya kayak itu sebenarnya tanah. Ya tanah ya kadang juga kita beli. Karena kan sumber daya kalau misalnya tanah itu kita daur ulang. Kalau tanah yang udah pernah terpakai itu kayak gitu kan kita daur ulang dengan media yang baru. Jadi itu sumber itu apa bumbu kambingnya, tai kambingnya, sekamnya itu juga baru, tanah juga sama kita olah lagi dengan yang baru. Kalau nggak diolah dengan yang baru nanti media tanamnya itu nggak bisa nyuburin. Itu kan juga harus disemprot dengan apa namanya pupuk organik. Pupuk organik itu kan ada kadang berfungsinya untuk menguatkan daun, menguatkan akar, menguatkan batang. Kita harus ada itu semprotannya, ada tangki semprotnya, ada semprotan hama, ada semprotan apa namanya yang pupuk cair itu.